Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami, yaitu komponen dan cara kerja las asetilin, yang dimana beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Rama Ramadhani, dan dua teman saya lagi sebagai pemateri, yaitu Rian Dani Tarigan dan Jatendra. Baiklah, materi pertama langsung saja akan dibacakan oleh Jatendra. Kepada Jatendra dipersilakan untuk membacakan materinya. Yang pertama itu pengertian las asetilin. Las asetilin adalah proses pengelasan secara manual di mana permukaannya akan disambung mengalami pemanasan sampai mencair oleh nyala flame gas asetilin. Itu pembakaran C2 dengan O2, C2H2 dengan O2 atau tanpa logam fungsi, di mana proses penyambungan tanpa penekan las karbit merupakan bagian dari las gas. Pada las karbit, gas yang digunakan untuk pembakaran adalah menggunakan bahan bakar dari karbit atau asetilin. Pengertian las asetilin adalah salah satu cara penyambungan logam dengan menggunakan energi panas yang berasal dari proses pembakaran antara gas karbit dan gas oksigen. Panas dari nyala api las asetilin ini nantinya digunakan untuk mencairkan sebagian logam induk guna proses penyambungan logam agar terjadi ikatan antara logam yang disambung. Kemudian itu peralatan asetilin. Yang pertama itu regulator. Regulator, palu besi, sumber api, sarung tangan, tang penjepit, kacamata las, katup pengaman oksigen, gas asetilin, dan sikat baja. Brander sebagai tempat bercampurnya gas karbit dengan oksigen atau O2 untuk kemudian dinyalakan menjadi busur api yang nantinya digunakan untuk mengelas agar terjadi busur api yang sesuai yang kita inginkan. Maka campuran gas karbit dan oksigen harus disesuaikan. Kedua itu regulator. Pada umumnya regulator adalah alat pengukur atau pembatas ukuran. Pada las karbit ini regulator berfungsi untuk mengukur tekanan gas pada tabung dan membatasi tekanan gas yang keluar dari tabung, baik oksigen maupun karbit. Gas karbit banyak digunakan dalam pengelasan busur cair gas daripada bahan bakar lainnya. Hal ini dikarenakan gas karbit memiliki banyak kelebihan, diantaranya gas karbit mudah dibuat dan tidak beracun, mempunyai sifat menyerap asam sehingga dapat mengurangi oksidasi. Gas karbit mempunyai nilai panas yang tinggi karena suhu api yang dicapai gas karbit sangat tinggi. Kecepatan pembakaran sangat tinggi, cocok untuk segala teknik pengelasan las gas. Pengaruh pada pembakaran, kekurangan oksigen pada reaksi pembakaran dan gas karbit akan berakibat suhu pembakaran rendah. Baik, yang kelima, katup pengaman tekanan balik. Perlu diperhatikan bahwa tekanan kerja untuk gas karbit harus lebih kecil dari 1,5 bar. Kandungan campuran gas karbit dengan oksigen sebesar 2,6% mudah meledak. Gas karbit lebih ringan daripada udara, oleh karenanya tidak boleh bocor. Selanjutnya, logam yang bersentuhan dengan gas karbit, kandungan tembaga atau Cu tidak boleh lebih dari 70% untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja atau kebakaran. Maka perlu dipasang katup pengaman untuk menghindari terjadinya tekanan dan pembakaran balik. Baik, selanjutnya kacamata las. Kacamata berfungsi untuk melindungi mata dari kilauan busur api yang dihasilkan dari las karbit. Dengan demikian, mata kita akan tidak cepat lebih lelah dan pedih. Di samping itu, dengan menggunakan kacamata, kita dapat melihat dengan jelas logam yang dilas sudah mencapai titik lebur, sehingga kita dapat dengan mudah menentukan kapan harus menyambut plat tersebut dan kapan pula kita menambahkan bahan tambah. Selanjutnya itu tang penjepit. Tang penjepit berfungsi untuk memegang dan mengambil benda kerja, lebih tepatnya sebagai pengganti jari-jari kita dalam memperlakukan benda kerja.
karena selalu berhubungan dengan panas yang tinggi. Yang kedelapan, sarung tangan. Dengan memakai sarung tangan, kita akan lebih aman dari percikan-percikan api dan logam yang sedang dilas. Tentunya dengan rasa aman yang tinggi akan membantu kita dalam mencapai kesempurnaan kerja, sehingga akan menghasilkan pengelasan yang baik. Yaitu sumber api. Dalam menyalakan busur api, kita memerlukan sumber api. Sumber api dapat berupa bara api, korek api, dan lain-lain yang dapat menghasilkan percikan api. Yaitu dalam menyambung dua buah permukaan plat, diperlukan kerataan masing-masing plat sehingga proses penyambungan menjadi mudah. Kalau ada plat yang melengkung atau benjol sehingga terjadi celah yang lebar, maka cukup dipanasi dengan bagian yang melengkung sampai menjadi bara dan kemudian dipukul dengan palu besi sampai permukaan plat tersebut rata. Dengan dipanasi terlebih dahulu akan mempermudah pembentukan plat tanpa merusak struktur plat tersebut. Itu jarum pembersih brander. Semakin lama kita melakukan pengelasan, maka akan terjadi penyumbatan oleh arang pada torek atau ujung brander. Arang yang terbentuk disebabkan karena busur api yang terbentuk kelebihan gas karbit. Dengan menyiapkan jarum pembersih brander yang bervariasi besarnya akan memperlancar proses pengelasan. Selesai proses pengelasan, biasanya permukaan menjadi kotor oleh arang. Bersihkan dengan menggunakan sikat baja baru, kemudian lapisi bidang pengelasan dengan cat atau minyak untuk menghindari terjadinya proses korosi. Kemudian untuk membuka dan menutup tabung gas karbit dan gas oksigen, kita memerlukan kunci tabung. Bentuk kunci tabung bermacam-macam, ada yang terbentuk palang dan ada yang terbentuk lurus. Besar penutup tabung juga bermacam-macam sehingga kita harus tepat dalam memilih kunci yang dipakai. Pemakaian yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan penutup tabung. Selama proses pengelasan, hendaknya kunci tabung tetap menempel pada penutup tabung gas karbit. Dengan demikian, ketika terjadi kebocoran gas, bisa segera diatasi dengan menutup tabung secepatnya. Memiliki kelebihan yaitu yang pertama, peralatan yang digunakan lebih murah, cukup menggunakan korek api dan kawat las. Kemudian yang kedua, pemeliharaan dan perawatan mesin las karbit yang lebih murah. Yang ketiga yaitu teknik pengelasan relatif mudah atau tidak perlu mempelajari teknik khusus. Yang keempat, cocok untuk pengelasan besi, logam kecil maksimal 2 mm besar sehingga sulit untuk dipindah atau dibawa ke tempat lain. Yang kedua, harga tabung gas lebih mahal untuk modal awal. Yang ketiga, selang las panjang membuat sedikit mengganggu jika ingin melakukan pengelasan dengan berpindah posisi. Yang keempat, dengan maksimal ketebalan yang hanya 2 mm, mesin las karbit tidak cocok untuk pengelasan besi atau logam di atas 2 mm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada rekan saya Jatandra dan Riandani Tarigan telah membacakan materi tentang komponen dan cara kerja las asetilin. Baiklah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari audien. Apakah audien memiliki pertanyaan? Jika ada yang ingin ditanyakan dan ingin bertanya, silahkan. Ya, Arik Fadlur Rahman, silahkan untuk bertanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Arik. Jawaban dari pertanyaan saudara Arik adalah las asetilin atau sering disebut las gas asetilin biasanya digunakan untuk mengelas benda-benda logam seperti besi, baja, tembaga, dan aluminium. Asetilin adalah bahan bakar yang digunakan dalam proses las ini. Ada beberapa alasan mengapa las asetilin masih digunakan dalam beberapa kasus pengelasan. Yang pertama yaitu suhu tinggi. Las asetilin dapat menghasilkan suhu yang sangat tinggi mencapai sekitar 3.500 derajat Celcius. Yang kedua, portabilitas. Gas asetilin dikemas dalam tabung yang mudah dibawa ke lokasi pengelasan. Hal ini membuat las asetilin lebih fleksibel dan dapat digunakan di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh peralatan las listrik yang lebih besar dan lebih berat. Yang ketiga, kontrol yang baik. Asetilin memungkinkan pengelas untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap proses pengelasan dapat mengatur suhu. Namun,
Meskipun las asetilin memiliki beberapa keuntungan penggunaan telah berkurang seiring dengan berkembangnya teknologi. Las listrik seperti las busur listrik, electric arc welding, sekarang lebih umum digunakan karena memiliki beberapa keuntungan, antara lain kecepatan, keamanan, aplikasi industri. Dalam praktiknya, pilihan antara las asetilin dan las listrik atau metode las lainnya tergantung pada kebutuhan dan kondisi spesifik dari pekerjaan pengelasan yang akan dilakukan. Baik, kepada Saudara Arik, apakah sudah mengerti dengan jawaban saya? Ya, terima kasih telah bertanya Saudara Arik Fadul Rohman. Baiklah, sampai di sinilah hasil diskusi atau hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Hanya segitu yang dapat kami sampaikan, terlebih dan kurangnya atau ada salah perkataan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.